Perkenalkan, saya Rita Septiani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Panuisan Timur 02, Kecamatan Dayeng Luhur, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya akan melakukan wawancara dengan 2 orang kepala sekolah, yaitu yang pertama Ibu Hartati SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Panuisan Timur 02 dan Bapak Acep Wawan Nugraha selaku Kepala Sekolah SD Negeri Dayeng Luhur 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik tentunya. Bagaimana sebaliknya Bu Rita? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan ketersediaan Ibu untuk melakukan wawancara dengan saya terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, dan juga izinkan saya untuk belajar banyak dari pengalaman-pengalaman Ibu tentang rujukan moral dan dilema etika. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang menunjukkan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Terima kasih atas pertanyaannya Bu Rita. Untuk pertanyaan awal mungkin ya tadi jadi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Saya awali dari rujukan moral dulu ya Bu Rita. Kalau rujukan moral itu kan sudah pasti ya hitam putih ya, itu jadi antara baik dan benar ya, itu merupakan rujukan moral. Tetapi kalau yang dilema etika itu antara benar dan benar ya, benar PS benar. Jadi memang itu yang benar dan benar itu merupakan kasus dilema etika. Itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan mungkin untuk penyelesaian di tahap berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi ya. Iya Ibu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Untuk memang kasus dilema etika mungkin ya ini yang sama-sama benar, jadi kita memang di sini kedua-duanya memang yang kasus ini benar, tetapi dalam hal ini benar yang satu juga harus diselesaikan. Antara benar dan benar itu yang perlu saya selesaikan dalam kasusnya itu diselesaikan dengan baik untuk kedua belah pihak. Jadi tidak mentang-mentang ini benar ya, ini benar juga dari kebenaran yang memang kita di sini kalau kita tidak jeli dan tidak teliti dalam hal ini kita menyelesaikannya, jadi mungkin juga akan merugikan gitu. Tetapi kalau yang benar yang saya selesaikan biasanya kasus seperti ini yang bisa menguntungkan semua pihak berita itu. Jadi dari unsur-unsur guru juga gitu, ada unsur stakeholdernya dari sekolah itu, siswa dan sebagainya ya, warga sekolah semuanya. Walaupun mungkin dalam hal kasus yang satunya benar, itu juga mungkin ada poin-poin yang berlaku untuk hanya guru dan siswa saja gitu ya. Saya selesaikan dulu yang kasus yang untuk menyeluruh untuk semua pihak gitu. Baik. Lalu kemudian langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini itu bagaimana? Kalau langkah-langkah untuk menangani kasus di sekolah saya ini ya, khususnya untuk yang pertama mungkin menentukan penyebab apa masalah itu. Kalau dalam istilah lainnya identifikasi masalah ya, tapi kalau kami di sini mungkin bahasa-bahasa itu ya disederhanakan saja ya itu. Untuk yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam masalah itu. Kemudian
kepada siapa ke permasalahan itu ya, orang terdekatnya kepada siapa, kemudian menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya itu. Seperti itu, kemudian berdiskusi juga ya, berdiskusi dengan warga sekolah, memberikan solusi ya, kemudian mengumpulkan faktor ya, kemudian uji kompetensi, yang terakhir baru menentukan keputusan. Jadi untuk keputusan ini ya, jadi sudah mulai beberapa tahapan ya. Jadi di akhir tidak langsung sekaligus kasus ini langsung saya putuskan, tidak. Jadi berbagai tahapan seperti saya sebutkan di atas tahapannya, yang terakhir kemudian itu menentukan keputusan, baru seperti itu. Iya, terima kasih. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral? Kalau dalam hal ini ya, yang efektif itu dalam mengambil keputusan, tentunya saya mengacu dari 3 prinsip resolusi dalam sebuah pengambil keputusan. Yang pertama, berpikir ya berbasis hasil akhir, untuk yang pertama. Untuk yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Untuk yang ketiga, mengutamakan rasa peduli dalam kasus itu, bagaimanalah kepedulian kita gitu. Untuk yang keempat, menentukan dampak jangka panjangnya dari sebuah keputusan yang kita ambil, berdampak bagaimana, dan kemudian yang terakhir itu bermanfaat bagi banyak orang, bagi khususnya untuk semua, karena saya ini di sekolah ya, untuknya setiap warga sekolah, jadi keputusan yang diambil itu jadi bermanfaat bagi banyak orang. Selain juga sekolah gitu kan, ada wali murid yang terlibat gitu. Jadi kita tidak semata-mata wah keputusan ini yang diambil, tetap harus mengambil prinsip tadi yang saya gunakan, yaitu 3 prinsip tadi. Berarti yang pertama Iya. berpikir berbasis hasil akhir, Iya. kemudian juga berorientasi pada Betul. aturan yang benar dan mengutamakan rasa peduli, Iya. tetapi tujuan akhirnya tetap sama Iya. Ibu dipikirkan lagi dampak jangka panjang dari keputusan tersebut bagi banyak orang. Iya. Baik, Begitu. selanjutnya, hal apa sajakah yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Iya, kalau tantangan jelas ada ya, bahkan yang namanya kasus tetap bagi seorang pemimpin, khususnya kepala sekolah, itu memang tantangan berat juga ya. Tetapi sesuai dengan kasusnya, hal-hal yang tantangan bagi kami ini dalam mengambil sebuah keputusan itu ya, apa ya, berat tidak berat ya. Jadi kita harus benar-benar bijaksana di sini, kita bijaksana yang sangat diutamakan gitu, sangat bagaimana kita bersikap tentang sebuah kasus itu, untuk tadi berlaku untuk semua orang, tidak memihak ke salah satunya gitu. Itu jelas tantangan itu ya, tapi tantangan itu bisa kami selesaikan. Betapa senang bagi seorang pemimpin kalau kita dapat menyelesaikan sebuah kasus yang menantang. Kalau yang benar-benar itu, andaikan kasus itu kan Bu Rita, tidak semua kasus yang kita selesaikan itu dapat semuanya mendiuntungkan. Mungkin ada kalanya yang satu yang tidak suka kan, ada rasanya wah bagaimana itu. Nah itu tantangannya. Jadi kalau memang kita kepala sekolah itu, kasus ini kita buatkan untuk benar-benar clear semuanya, itu ya juga kita senang ya. Tetapi kalau mungkin kan namanya juga kasus, jadi ada 2 ya, kalau kasus itu tidak, kalau satu ya bukan kasus gitu ya, sebagai penyeimbang. Jadi itulah yang menantang itu, dan endingnya itu senangnya kalau dari kedua yang sudah kasus kita tangani seperti itu, sama-sama sudah legowo itu ya, jadi kita senang gitu. Tantangannya juga tadi seperti yang saya sebutkan gitu. Jadi berpikirnya juga kita harus secara logis, kritis dalam penyelesaian sebuah kasus tersebut gitu. Baik, jadi kalau saya simpulkan, tantangan yang selama ini Ibu Iya. hadapi itu yang pertama
dalam menentukan keputusan itu Iya. harus bijaksana, Iya. kemudian logis Iya, ya, dan tentu juga karena ada pro kontra mungkin seperti Iya, itu ya, seperti Bu. itu. Iya. Baik, Betul. selanjutnya Ibu. Apakah selama ini Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa gitu Ibu? Ya, kalau bicara tentang jadwal namanya kasus ya kita tidak tahu ya. Mungkin hari ini akan ada kasus, besok juga seperti apa. Kalau terjadwal secara keseluruhan kami tidak punya ya, karena siapapun itu ya mudah-mudahan tidak ada kasus gitu ya. Tapi pasti di sebuah lembaga, apalagi ini sekolah, ada saja kasus. Bagi kasus yang ringan-ringan saya langsung selesaikan hari itu juga. Tetapi ada mungkin kalanya kasus yang perlu pertimbangan gitu, mungkin bisa juga itu terjadwal ya. Tidak mungkin ya besok kita rapatkan dulu dengan siapa yang terlibat gitu, mungkin nanti itu bisa dijadwal secara apa ya, secara spontan gitu. Jadi kalau terjadwal secara rinci gitu ada di agenda itu tidak ada. Jadi kalau jadwal secara itu mungkin bagi kasus yang hari itu tidak bisa diselesaikan bisa saya jadwalkan, tetapi jadwalnya hari itu pas ada kasus gitu. Contoh misalnya kasus itu adalah kasus A yang bisa melibatkan saya tidak bisa tangani sendiri, walaupun kalau kepala sekolah itu memang penentu kebijakan ya yang menentukan harus menyelesaikan, tetapi itu juga kebijakannya juga ada harus melalui dengan wali murid, misalnya harus dengan komite sekolah, guru-guru itu kan tidak sekaligus hari itu. Jadi misalnya besok jadwalnya atau besoknya lagi bisa diselesaikan, bisa itu terjadwal seperti itu. Jadwalnya hanya sementara saja gitu. Itu kalau jadwalnya. Terus kalau kasus-kasus yang ringan-ringan hari itu ya saya selesaikan, juga tidak melibatkan yang lain kalau memang itu memang hak saya untuk menyelesaikan kasus seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ketika Ibu dihadapkan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja banyak pihak ya, tidak hanya satu pihak yang terlibat di sini dalam mengambil keputusan ya. Walaupun tadi saya sebutkan kalau kepala sekolah punya hak prerogatif ya untuk penyelesaian sebuah kasus, tapi tidak demikian juga yang terlibat misalnya teman sejawat juga dari kepala sekolah, karena di KKKS ya ada barangkali ada sekolah lain yang kasusnya sama dengan kasus yang saya alami, misalnya sharing gitu kan, bisa juga bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau di sana seperti ini ya kita mengacu lah, bukan keseluruhannya tapi mengacu kepada sekolah-sekolah lain juga. Tidak kalah juga guru juga bisa juga membantu kita untuk penyelesaian kasus tersebut. Itu jadi Ibu dalam hal membantu itu ada dari rekan sejawat, dari forum K3S juga, kemudian rekan sesama guru juga. Baik. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini ketika menangani kasus-kasus dilema etika? Ya, pengalaman saya pengalaman yang sangat berharga tentunya ya bagi seorang pemimpin, kita bisa menangani kasus ya gitu. Jadi pengalaman yang pertama itu jelas menuntun kita lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan gitu. Kemudian lebih dewasa, bukan lebih dewasa berarti orangnya ya, bukan. Dewasa pengalaman tentunya kita, karena beberapa tahun menjadi kepala sekolah itu kan menurut saya itu belajar dewasa itu dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau banyak sekali masalah gitu, itulah jadi ada senang ada suka dukanya. Senangnya
ya tadi ya pengalaman yang sangat berartinya itu kita lebih bijaksana dalam melangkah apapun mengambil sebuah tindakan atau keputusan. Kemudian kita juga lebih plong, lebih gamblang ya, lebih gamblang istilah kita dalam memimpin juga. Oh berarti langkah saya harus seperti ini dari pengalaman yang sudah kita lewati gitu, tentu saja dari berbagai kasus. Kemudian yang ke guru-guru juga, ke siswa kita lebih lebih variatif ya, ke guru itu seperti apa. Tentu saja dari kasus itu tidak semua kasus jelek Bu Rita ya. Jadi walaupun kasus seperti itu kalau kita menangannya, oh berarti ada pula kasus yang menantang kita untuk berpikir kritis, dari pola pikir kita teruji dalam sebuah kepemimpinan kita, bagaimana sih kita melaksanakan itu. Jadi itu ya, senang juga, tidak senangnya ada, senangnya mungkin banyak. Yang pasti 2 poin yang saya terima dari sebuah kasus yang merasakan itu ya, dampaknya itu belajar tentang lebih bijaksana dan lebih dewasa dalam arti penyelesaian sebuah masalah-masalah atau kasus itu. Iya, Ibu. Jadi pengalaman Ibu, pelajaran yang Ibu dapat itu lebih bijaksana dan lebih dewasa tentang semua kasus, kemudian juga lebih variatif ketika Ibu menghadapi guru maupun siswa, dan tentunya Ibu dituntut untuk berpikir kritis ya. Baik Ibu, terima kasih atas wawancaranya. Apa yang sudah Ibu sampaikan merupakan pengalaman baru bagi saya dan akan saya pelajari. Mudah-mudahan saya bisa mencontoh teladan Ibu ke depannya Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, apa Siang kabar? juga, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah Bapak. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak sudah mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa, ya, silakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak melakukan wawancara dengan saya, kemudian juga waktu yang telah Bapak luangkan sehingga saya bisa belajar tentang apa itu dilema etika, kemudian juga dikaitkan dengan pembelajaran di kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 yang saya ikuti, khususnya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bapak. Ya, silakan, boleh. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak, khususnya jika kasus tersebut dikaitkan sebagai dilema etika atau bujukan moral? Ya. Baik, saya akan mencoba menjawab ya, Bu. Iya, silakan. Begini, kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, kebetulan kalau disambungkan dengan keadaan di sekolah saya, itu harus tahu dulu bagaimana itu dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, di sini dilema etika itu seseorang yang dihadapkan dengan kasus untuk memilih ya antara benar dan benar gitu ya, meskipun di dalamnya ada pertentangan gitu. Kalau bujukan moral, jadi seseorang dihadapkan dengan situasi yang mana itu benar dan salah gitu. Nah, kalau cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut terkait dilema etika dan bujukan moral, yang pertama kalau saya itu ya, yang pertama itu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan itu di dalamnya. Kemudian dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, salah satunya sopan santun gitu, kemudian norma atau etika sosial gitu. Yang kedua itu kami menentukan pihak yang terlibat dulu, siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, dari berbagai fakta gitu kita kumpulkan untuk diolah, dan selanjutnya pengujian benar atau salah gitu, baik atau tidak gitu ya, dan melakukan prinsip resolusi dengan menggambarkan
3 prinsip pengambilan keputusan yang berbasis hasil akhir, yang kedua itu berbasis peraturan, dan yang ketiga yaitu rasa peduli. Nah, dan selanjutnya investigasi opsi trilema. Nah, yang mana opsi trilema itu munculnya sebuah gagasan baru yang efektif, yang kreatif saat kebingungan dalam pengambilan keputusan. Nah, dikala saya merasa kebingungan, ambillah opsi itu, yang trilema itu. Kemudian membuat keputusan, dan yang terakhir melihat keputusan dan merefleksikannya. Mungkin itu jadi cara mengidentifikasi mana bahwa permasalahan termasuk dilema etika dan bujukan moral. Mungkin seperti itu. Iya, baik Bapak. Kompleks sekali ya Bapak. Iya Sudah sih. sudah lengkap langkah-langkahnya. Pertanyaan selanjutnya Bapak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang merupakan rujukan moral ataupun dilema etika, di mana di situ terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi saya mengambil keputusan yang mana harus menentukan mana yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama saya itu mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian saya mencoba untuk berdiskusi dengan misalkan teman atau rekan sejawat, bagaimana ini solusinya atau mencari alternatif permasalahan itu supaya tercapai tujuan untuk menemukan solusi yang terbaik. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak sendiri dalam menentukan tindakan. Jadi saya harus berpikir dulu dalam artian menimbang-nimbang tersebut, apakah keputusan yang saya ambil itu baik atau tidak bagi orang lain atau bagi organisasi saya yang dipimpin gitu. Jadi di sini saya perlu konsultasi pada rekan sejawat gitu untuk menentukan solusi yang terbaik. Ya, baik. Kalau bisa saya simpulkan, berarti yang Bapak lakukan adalah mengidentifikasi, kemudian berdiskusi dan melakukan konsultasi baik itu dengan rekan sejawat maupun dengan pihak lain untuk menimbang supaya keputusan Bapak enak di hati semuanya begitu ya, iya, Pak? Betul, tanpa menyakiti perasaan gitu lah. Jadi betul. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan ya sesuai dengan hati nurani, tapi tidak berbenturan dengan peraturan gitu. Betul. Tetapi tetap harus mengedepankan dulu peraturan yang ada gitu. Iya. Iya. Pertanyaan ketiga Bapak. Iya. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini sudah Bapak lakukan ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah? Ya, baik. Ketika saya dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya, yang pertama saya itu mengidentifikasi suatu permasalahan tersebut, bagaimana kronisnya masalah tersebut, bagaimana ringan atau beratnya permasalahan tersebut, harus diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, yang kedua mencari alternatif atau jalan pilihan mana gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Yang ketiga, analisis alternatif. Jadi dari berbagai alternatif yang ada kita analisis terlebih dahulu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Setelah menganalisis, nah kita mengumpulkan alternatif dari masalah tersebut, dikumpulkan dulu analisis tersebut. Setelah dikumpulkan, kita implementasikan mana atau langkah mana yang akan diambil untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Nah, yang terakhir kami itu biasanya mengevaluasi apa yang telah kita lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kita evaluasi kembali apakah sudah tepat atau tepat sasaran, ataupun kita sudah sesuai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu harus ada evaluasi sebagai langkah terakhir. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, jadi kalau saya ambil kesimpulannya dari apa yang Bapak katakan, itu langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan, yang pertama itu identifikasi, kemudian mencari alternatif solusi, kemudian Bapak juga menganalisis alternatif solusi tersebut, kemudian setelah itu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian mengambil keputusan, dan yang terakhir evaluasi. Seperti itu. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif
dan dipilih sebagai sarana untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang melibatkan dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah Bapak? Yang dirasa paling efektif ya. Betul. Yang pertama yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Nah, yang kedua yaitu berorientasi pada aturan yang benar. Dan yang ketiga itu mengutamakan rasa peduli. Nah, jadi intinya memperhatikan dampak jangka panjangnya gitu. Betul. Jadi sambil berproses gitu harus kita berpikir itu bagaimana dampak jangka panjangnya supaya dilematik etika atau rujukan moral itu dapat teratasi dengan baik. Seperti itu, Bu. Iya. Kalau dapat saya simpulkan berarti yang Bapak rasa efektif ketika Bapak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kasus dilema etika, yaitu Bapak menggunakan 3 prinsip resolusi ya Pak, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, kemudian mengutamakan rasa peduli, dan semua itu Bapak jadikan sebagai acuan untuk jangka panjang dari keputusan tersebut. Begitu Bapak. Oke. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak rasa menjadi hambatan atau rintangan ketika Bapak harus mengambil keputusan, apalagi yang menyangkut kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral? Ya, ketika saya itu menghadapi suatu tantangan atau hambatan sebagai pemimpin di sekolah ini, yang pertama dalam menyingkapi mindset pola pikir guru yang itu tentunya tidak sama antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Nah, untuk itu ketika dihadapkan dengan etika atau dilema etika atau bujukan moral, berarti saya harus memahami betul karakter-karakter atau kepribadian seseorang. Nah, ketika ada permasalahan, saya juga mempertimbangkan kebijakan, mempertimbangkan aturan yang berlaku juga gitu. Jadi ya sebagai tantangan itu mengutamakan pola pikir guru gitu, supaya ya sekata mencari musyawarah mufakat itu sebagaimana. Nah, menyatukannya itu yang paling susah gitu. Sebagai tantangan bagi saya sendiri gitu. Ya, jadi kalau dapat saya simpulkan kembali ya Bapak, menurut Bapak tantangan yang selama ini merasa paling berat mungkin ya Pak, betul. Yang pertama itu menyamakan persepsi atau pola pikir dari guru-guru, kemudian yang kedua pertimbangan aspek-aspek ketika mengambil keputusan tersebut apakah bertentangan atau tidak dengan aturan. Gitu. Baik, selanjutnya Bapak, apakah selama ini Bapak memiliki tata cara atau mungkin jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau apakah Bapak akan langsung menyelesaikannya di tempat, atau mungkin Bapak sudah memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa gitu? Bisa dijelaskan Bapak? Ketika ada permasalahan yang terjadi gitu ya, dilihat dulu permasalahannya seperti apa, permasalahan ringan atau berat gitu ya, permasalahannya kecil atau permasalahan yang begitu mendesak gitu. Jadi situasional. Ketika ada permasalahan yang bisa diselesaikan itu juga ya diselesaikan hari itu juga gitu. Ataupun ketika dihadapkan dengan permasalahan yang dianggap berat gitu ya. Nah, saya itu harus merumuskan dulu gitu ya, harus mencari informasi dulu, kemudian menetapkan jadwal mau kapan sih dilaksanakannya gitu untuk penyelesaiannya gitu. Itu jadi situasional. Jadi kalau saya selama ini tidak ada jadwal pasti karena yang namanya kasus itu bisa terjadi kapan saja. Iya, bisa terjadi kapan saja gitu. Iya, betul. Selanjutnya Bapak. Iya. Apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mungkin dikatakan membantu ketika Bapak akan melakukan pengambilan keputusan khususnya untuk dilema etika dan rujukan moral tersebut? Ketika saya dihadapkan dengan dilema etika dan rujukan moral, banyak yang membantu, Bu. Jadi bisa rekan sejawat gitu ya, bisa ya partner kerja gitu. Itu saya selalu minta sharing gitu, selalu minta ujangan bagaimana sih untuk menyelesaikan suatu permasalahan ketika saya membutuhkan pandangan dari seseorang. Itu sangat penting sekali, Bu. Ketika saya tidak bisa memutuskan, nah disitulah saya meminta
bantuan seseorang ataupun minta bantuan ke orang yang lebih kompeten itu lebih bagus gitu. Nah kalau saya pribadi ya minta bantuan ke rekan sejawat, ke guru-guru gitu untuk Iya. menangani permasalahan tersebut. Jadi mungkin Bapak selama ini ketika akan menyelesaikan masalah berdiskusi dulu dengan rekan Iya, sejawat, harus itu. kemudian juga kalau misalkan diperlukan mungkin bisa berdiskusi dengan rekan lain mungkin seperti Iya. itu ya Pak. Pertanyaan terakhir dari saya Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman tersebut terkait dengan hal-hal yang sudah Bapak alami selama ini dalam menyelesaikan kasus bujukan moral ataupun dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat saya raih gitu ya, sebetulnya banyak Bu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, dari situlah kita harus berpikir supaya jadi gambaran ke depannya, kita pakai strategi atau metode apa untuk cara penyelesaiannya. Nah, itu bisa jadi dipakai lagi untuk ke depannya dan mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Kemudian kita itu harus memikirkan jangka panjang seperti apa dampaknya dari suatu permasalahan tersebut. Nah, gitu. Kemudian pembelajaran yang dapat saya raih juga itu dari hasil konsultasi atau diskusi dengan rekan sejawat atau dari istilahnya rekan yang lebih kompeten gitu. Jadi kita ambil hikmah dari kejadian tersebut. Ya, berarti kalau dapat saya simpulkan, yang menjadi pelajaran bagi Bapak selama ini adalah yang pertama ketika harus menentukan strategi dalam mengatasi kasus atau masalah, kemudian dampaknya, baik itu dampak jangka panjang maupun jangka pendeknya, kemudian juga hal-hal yang terjadi selama proses diskusi, proses kolaborasi dengan rekan sejawat maupun dengan pihak-pihak terkait di bidang pendidikan. Begitu mungkin. Betul. Baik. Seluruh pertanyaan sudah terjawab Bapak dan saya merasa senang sudah bisa melakukan wawancara kali ini. Kemudian saya juga tentunya belajar banyak dari pengalaman-pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, apalagi Bapak sekarang sebagai kepala sekolah penggerak. Tentu banyak sekali hal-hal yang baru yang mungkin akan saya butuhkan nanti ke depannya ketika saya mendapatkan kasus-kasus seperti ini. Sekali lagi terima kasih Bapak atas bimbingannya. Sama-sama Bu, ini sebagai berbagilah, sharing aja. Betul. Gitu. Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Bapak bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.